BlackRock, perusahaan yang memiliki dunia ini. Itu merupakan kata-kata yang lo bakal temuin kalau lo cek BlackRock di Google. The company who owns the world. Dari cereal yang lo makan setiap hari, snack-snack yang lo cicipin setiap saat lo makan snack, fast food yang lo konsumsi, pesawat yang lo naikin saat lo keluar negeri, HP yang lo pakai, sistem HP-nya yang lo pakai, media-media yang lo konsumsi, dan lain-lain. Sampai obat-obatan yang lo suntikin ke badan lo sendiri, itu semuanya dimiliki oleh BlackRock. Talking about retirement. BlackRock is indeed influential. In the US, it owns at least 5% of most major companies. That gives the firm lots of voting power. Ini bukan merupakan teori konspirasi. Ini merupakan fakta brutal yang bisa lo cek sendiri di Google. Lo bisa cek sendiri pemegang saham perusahaan-perusahaan besar di yahoo.com atau di cnn.com di bagian finance-nya. Lo tinggal typing aja perusahaannya apa dan lo bisa cek siapa top shareholders-nya. Dari Pepsi, McD, Tesla, Unilever, J&J, Cola, Disney, JP Morgan, Citibank, Boeing, Facebook, Netflix, Amazon, Apple, Google, Twitter, dan banyak yang gak bisa gue sebutin semua di video ini. Mereka semua itu top shareholdersnya adalah BlackRock. Yang anehnya adalah Pepsi. Pepsi saingannya adalah Coca-Cola. Kenapa harus saingan jika shareholders Anda adalah orang yang sama? Begitupun dengan Apple dan juga Google. Apple saingan dengan Android yang dimiliki oleh Google. Kenapa harus saingan jika top shareholdersnya merupakan orang yang sama? Facebook dan Twitter. Kenapa nggak bergabung sekalian aja? Netflix dan Disney. Kenapa ada Disney Plus dan ada Netflix kalau pemiliknya sama? Bahkan media-media berita. Dari semua yang gue sebutin tadi, semua top institusional shareholdersnya adalah BlackRock or Vanguard dan teman-temannya. Kalau kita ngomongin industri makanan, lo bisa lihat di gambar ini bahwa makanan-makanan yang banyak kita konsumsi di dunia ini sebenarnya hanya dimiliki oleh segelintir perusahaan. Lo nggak bisa cek siapa pemegang sahamnya Cheetos karena Cheetos merupakan perusahaan private. Tapi lo bisa cek siapa parent company-nya Cheetos dengan lihat di chart ini. Dan lo bisa cek siapa top shareholders dari parent company-nya Cheetos. Top shareholders merupakan juga orang yang memiliki brand yang ada di bawahnya. Jadi kurang lebih begitulah cara kita ngelihat siapa pemilik perusahaan private. Dan sebenarnya gak cuma BlackRock or Vanguard doang yang jadi top shareholders di perusahaan-perusahaan besar. Kalau kita ngelihat banyak top 10 institutional shareholders perusahaan-perusahaan besar, kita akan ketemu nama-nama familiar kayak Berkshire Hathaway. Dia merupakan hedge fund-nya Warren Buffett. Ada juga Geode Capital, Northern Trust, Wellington Management, State Street, dan nama-nama yang kurang lebih akan muncul terus-terusan di top 10. Top 10 pemilik saham terbesar ini bisa dibilang bisa mengendalikan arah perusahaan mau kemana. Memang kalau kita lihat BlackRock misalnya cuma punya 6%, kan kecil. Tapi sebenarnya 6% sahamnya Apple itu nggak kecil. Karena ini saham perusahaan besar yang valuasinya itu triliun dolar. Jadi 6% pun itu sebenarnya besar banget. Seorang bilioner pun belum tentu bisa punya 1% dari sahamnya Apple. Belum tentu bisa, kecuali dia foundernya. Apalagi 6%. Dan masalahnya, di top 10 shareholders ini kalau digabungin itu nggak cuma 6%, itu bisa 20-30%. Dan sebenarnya tidak ada yang salah dari memiliki banyak saham di perusahaan-perusahaan besar. Tidak ada yang salah, itu semua legal 100%. Kalaupun gue punya uang, gue bisa aja beli saham di semua perusahaan yang ada di dunia. Itu hak gue. Yang aneh adalah apakah tidak ada conflict of interest antara perusahaan yang dia milikin. Apple yang seharusnya bersaing dengan Google, jika dimiliki oleh orang yang sama, buat apa mereka bersaing? Facebook dan Twitter, top shareholdersnya merupakan orang yang sama. Oke lah, ada antitrust law, Pepsi nggak bisa gabung sama Cola. Mereka merupakan dua pemain yang ngontrol industri soft drink di dunia. Tapi kenapa harus gabung jika sebenarnya mereka sudah bergabung? Industri maskapai, dari website buat bookingnya, sampai perusahaan yang ngebuat pesawatnya, sampai tempat buat ngebooking hotel di daerah tujuannya aja, itu semuanya top shareholdersnya adalah BlackRock or Vanguard. Dari hulu ke hilir, itu semuanya dimiliki oleh orang yang sama. Semua top shareholdersnya adalah the same person. Kenapa pom bensin internasional harus bersaing jika orang yang punya juga sama? Sama-sama untuk kepentingan BlackRock, kepentingan Vanguard. Kenapa harus bersaing? Industri pertambangan, sama BlackRock dan juga Vanguard. Industri pertanian, BlackRock dan juga Vanguard. Dan industri-industri lainnya, lo tinggal cek sendiri aja mandiri. Lo bisa komen di bawah list industri apa aja yang top shareholdersnya merupakan BlackRock dan juga Vanguard. Industri tekstil, sama. Industri rokok, apalagi. Industri otomotif, sama juga. Industri makanan junk food, juga sama. BlackRock dan Vanguard. Industri obat dan vaksin, jangan ditanya. Industri bank, apalagi. Teknologi, sama juga.
Gimana kalau industri media? Industri media, lu nggak perlu cek siapa top shareholdersnya, tinggal lo lihat cuplikan robot-robot sedang bicara setelah ini. Plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these stories simply aren't true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. 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 Omongannya sama, artikulasinya sama, pesannya sama. Mungkin kita nggak perlu cek siapa top shareholdersnya ya. Semua tentu sesuai pesanan. With you at my side, we will demolish the deep state.